Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai protein pada organ motorik. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Next. Yang pertama anggota kelompok kami yaitu Niwayan Wininda Widyastuti, kemudian saya sendiri Rahula Vijaya Samanta, kemudian Sari Wasila Utami, kemudian Surya Febrianto, dan yang terakhir Zulfiana Fitrian Ningrum Anas. Kemudian adapun pokok-pokok bahasan yang akan kami presentasikan pada malam hari ini adalah next. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua protein utama otot adalah aktin dan miosin, kemudian protein tambahan yang mengatur filamen tipis dan tebal mengatur struktur yang teratur. Kemudian yang terakhir mengenai filamen miosin yang bergeser di sepanjang filamen tipis aktin. Yang pertama pendahuluan akan dibacakan oleh Niwayan Wininda Widyastuti. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pada pendahuluan ini yaitu ada ketiga organisme bergerak, sel pun juga dapat bergerak. Di dalam sel terdapat organel dan makromolekul yang akan berpindah, yang dimana gerakan atau perpindahan tersebut muncul akibat adanya protein molekular motorik. Pergerakan tersebut dipicu oleh energi kimia yaitu ATP dan agregat besar protein motorik yang akan mengalami perubahan siklik konformasi yang berfungsi untuk memisahkan kromosom dalam sel ketika membelah. Protein motorik mendasari migrasi organel di sepanjang mikrotubulus. Protein motorik ini berfungsi untuk menggerakkan flagela eukariotik dan bakteri, menggerakkan protein di sepanjang DNA dan kontraksi otot. Protein yang bergerak di sepanjang mikrotubulus dalam sel, kemudian menarik organel serta mengatur ulang kromosom selama pembelahan itu disebut protein kinesin dan dinein. Flagela dan silia eukariotik. Pada kontraksi otot, terdapat protein utama yang membantu untuk mewujudkan kontraksi, yaitu protein miosin dan protein aktin, yang dimana kedua interaksi protein ini akan menghasilkan kekuatan kontraktil otot dan membentuk lebih dari 80% massa protein otot. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya balikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Wiwin. Selanjutnya akan membahas mengenai protein utama pada organ otot atau organ motorik, yaitu aktin dan miosin, yang akan dijelaskan oleh. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai protein utama otot adalah miosin dan aktin. Aktin adalah protein miofibrilar yang kedua terbesar setelah miosin dan berjumlah kira-kira 20-25% dari fraksi protein miofibrilar ini. Aktin mempunyai PL kira-kira 4,8 dan bersama-sama dengan protein pengatur troponin dan tropomyosin membentuk filamen tipis sarkomer. Peranan troponin adalah menerima ion Ca+ yang sensitif terhadap kompleks artomyosin tropomyosin. Kemudian G-aktin adalah protein globular dengan massa molekuler kira-kira 42 kDa. Bagian fibrus aktin disebut F-aktin. Kemudian dua benang F-aktin yang mengikat monomer-monomer G-aktin membentuk lilitan superhelix. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai protein utama pada otot, yaitu aktin dan miosin. Yang pertama pada gambar 1.1 itu dapat kita lihat bahwa merupakan gambar memiliki struktur dari miosin yang memiliki dua rantai berat yang berwarna merah muda, kemudian karboksil termini yang membentuk gulungan melingkar dan diperpanjang oleh ekor, dan terminal amino yang memiliki domain globular threads, dan dua rantai ringan yang berwarna biru yang berhubungan dengan setiap miosinnya. Rantai berat yang berwarna abu-abu, kemudian keduanya memiliki dua rantai terang yang berwarna biru, dan rantai berat memiliki domain S globular besar yang berisi situs atau tempat
menyimpan ATP yang akan dihidrolisis. Kemudian rantai ringan terikat dengan domain bola. Next. Kemudian pada gambar 1.2 merupakan gambar pembelahan dari pembelahan dengan tripsin dan papain yang memisahkan kepala miosin. Saat miosin diikat dengan protease tripsin, sebagian besar ekor serat dibelah dan membagi protein menjadi komponen yang disebut meromyosin ringan dan meromyosin berat. Kemudian domain globular disebut miosin subfragmen atau S1 atau disebut juga subfragmen 1 atau hanya kelompok kepala miosin. Kemudian dibebaskan dari meromyosin berat dengan pembelahan dengan bantuan dari papain. S1 fragmen adalah domain motorik yang memungkinkan terjadinya kontraksi pada otot. Next. Selanjutnya pada gambar 1.3 merepresentasikan pita dari fragmen kepala miosin. Kemudian fragmen S1 dapat dikristalisasi dan struktur keseluruhan. Mereka seperti yang ditentukan oleh Ivan Riemann dan Hazel Holden. Dapat kita lihat pada gambar 1.3 ini. Selanjutnya, kemudian pada gambar 1.4 merupakan gambar dari molekul miosin yang berkumpul menjadi bentuk struktur yang disebut dengan filamen tebal. Jadi dalam serat otot, molekul miosin berkumpul menjadi bentuk struktur yang disebut filamen tebal. Struktur seperti batang ini adalah inti dari kontraktil satuan. Dalam filamen tebal terdapat beberapa ratus miosin dan molekul tersusun dengan ekor atau ekor yang berserat yang menghubungkan dan membentuk struktur bipolar yang panjang. Kemudian globular ini juga merupakan proyek utama dari kedua ujung struktur ini. Next. Kemudian pada gambar 1.5 merupakan gambar filamen tipis yang terdiri dari F-aktin. Jadi protein otot utama kedua adalah aktin. Jadi aktin ini berlimpah di hampir semua sel eukariotik. Di otot, molekul aktin monomer disebut G-aktin atau globular ACTR-N M42000 dan diasosiasikan untuk membentuk polimer panjang yang disebut F-aktin atau aktin Y-lamentos. Filamen tipis terdiri dari F-aktin. Dapat kita lihat pada gambar 1.5 ini bersama dengan protein troponin dan tropomyosin, bagian tipis dari filamen ini berkumpul secara berurutan dan molekul aktin monomer menambah salah satu ujungnya. Selain itu, setiap monomer mengikat ATP, lalu menghidrolisisnya menjadi ADP. Jadi setiap molekul aktin dalam filamen dikomplekskan menjadi ADP. Hidrolisis ATP ini oleh fungsi aktin hanya di perakitan filamen dan itu tidak berkontribusi secara langsung untuk energi yang dikeluarkan dalam kontraksi otot. Next. Kemudian pada gambar 1.6 merupakan model pengisi ruang dari suatu aktin filamen yang dapat kita lihat pada gambar yang berwarna merah itu bagian kepala miosin yang berwarna abu-abu dan biru. Jadi setiap monomer aktin dalam filamen tipis dan secara khusus untuk satu kelompok kepala miosin saja. Mungkin itu saja penjelasan mengenai protein utama otot, aktin dan miosin. Selanjutnya protein tambahan yang mengatur filamen tipis dan tebal menjadi struktur yang teratur akan dibacakan oleh
akan dibacakan oleh Surya. Terima kasih moderator. Jadi yang pertama itu kita akan bahas dulu mengenai organisasi struktur otot skelet, di mana otot skelet ini tersusun dari banyak vasikulus. Lalu vasikulus ini tersusun dari banyak serabut otot yang tergambar pada gambar A. Kemudian serabut otot ini tersusun atas miofibril dan miofibril tersusun atas miofilamen. Jadi di gambar terdapat ada sarkomer, di mana sarkomer itu merupakan satu unit kontraksi dari miofibril. Di gambar juga terdapat sarkoplasmic reticulum atau reticulum sarkoplasma, di mana fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan ion kalsium. Next. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai satu unit kontraksi dari miofibril yaitu sarkomer, di mana pada sarkomer itu terdapat pita I yang pada gambar terlihat pada gambar B, merupakan daerah yang berisikan filamen tipis tersusun atas aktin. Kemudian pita A yang merupakan daerah yang berisikan filamen tipis dan tebal yang saling tumpang tindih, ini tersusun atas aktin dan miosin. Kemudian ada garis Z atau Z-dis yang merupakan penghubung antar sarkomer. Kemudian garis M atau M-line yaitu garis yang membagi pita A dengan struktur penyusun yaitu miosin serta mengandung protein paramiosin, C-protein dan M-protein. Kemudian pada protein tambahan pengatur filamen tipis dan tebal ini juga terdapat protein titin, di mana protein titin ini merupakan protein yang paling banyak ketiga setelah miosin dan aktin, yang berfungsi sebagai penghubung garis Z ke garis M di dalam sarkomer. Pada gambar B ini saat otot relaksasi, sedangkan pada gambar C yaitu saat otot kontraksi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Surya. Selanjutnya materi yaitu filamen miosin yang bergeser di sepanjang filamen tipis aktin yang dibacakan oleh Zulfiana. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filamen miosin yang bergeser di sepanjang filamen aktin, di mana interaksi antara aktin dan miosin, contohnya protein dan ligan, akan membentuk ikatan yang lemah. Ketika ATP tidak terikat pada miosin, permukaan yang ada pada miosin mengikat erat ke kepala aktin. Ketika ATP berikatan dengan miosin, akan dihidrolisis menjadi ADP plus P yang merupakan suatu siklus di mana miosin melepaskan subunit F aktin dan berikatan lebih jauh dengan subunit lainnya yang ada di filamen aktin. Kemudian pada tahap 1 ini ATP berikatan dengan miosin dan clef pada molekul miosin terbuka sehingga interaksi antara aktin miosin terganggu, yang selanjutnya ATP dihidrolisis pada tahap 2. Kemudian pada tahap 2 dihidrolisis akan menyebabkan perubahan konformasi protein menjadi high energy, di mana kepala miosin akan merubah orientasinya yang menghubungkannya dengan filamen tipis aktin. Selanjutnya miosin akan berikatan dengan subunit F aktin dengan lemah dengan pergerakan mendekati diskus Z dan menghasilkan suatu produk fosfat dari hidrolisis ATP dan akan dilepaskan dari miosin pada tahap 3. Kemudian pada tahap 3 ini terjadi perubahan konformasi di mana miosin clef akan menutup dan memperkuat ikatan yang terjadi antara aktin miosin. Pada tahap 4, power stroke selama konformasi berlangsung pada kepala miosin dikembalikan ke resting stage sesungguhnya. Orientasi ini relatif terjadi terhadap aktin sehingga akan memberi perubahan di mana ekor miosin akan ditarik menuju diskus Z. ADP kemudian dilepaskan untuk melengkapi siklus ini. Setiap siklus itu menghasilkan sekitar 3-4 PN gaya dan memindahkan filamen tebal 5-10
nanometer relatif terhadap filamen tipis. Karena mayoritas filamen tebal di kepala miosin bukan berarti tak ada yang terikat di filamen tipis. Hal ini dapat mencegah filamen tebal dari slipping backward atau tergelincir apabila ada suatu kepala miosin yang lepas dari subunit aktin dari yang sudah berikatan. Dengan demikian, filamen tebal secara aktif meluncur ke depan melewati filamen tipis yang berdekatan. Proses ini banyak ditemui pada sarkomer di serabut otot yang menyebabkan otot berkontraksi. Kemudian tropomiosin ini berikatan dengan filamen tipis, memblokir situs untuk kelompok kepala miosin. Kemudian troponin yang merupakan ion Ca dari retikulum sarkoplasmik. Pelepasan ion Ca2+ ini berikatan dengan troponin dan menyebabkan konformasi berubah pada tropomiosin troponin kompleks, memperlihatkan situs pengikat miosin pada filamen tipis, kemudian terjadilah kontraksi. Otot rangka yang bekerja membutuhkan dua jenis fungsi yang berhubungan dengan ikatan protein dan katalisis, di mana interaksi aktin miosin ini bersifat reversibel dan membuat partisipan tidak berubah. Namun ketika ATP mengikat miosin, ia akan dihidrolisis menjadi ADP, dan miosin itu bukan hanya sebuah protein pengikat aktin, namun juga merupakan enzim ATPase. Sekian dari saya, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zulfiana. Mungkin itu saja presentasi mengenai protein pada organ motorik dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.